Halo pemirsa, Sinpo TV kembali hadir dengan berbagai informasi pilihan selama satu pekan terakhir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi. Majelis Kehormatan MK gelar sidang putusan etik Hakim MK. Menhan Prabowo terima 22 mahasiswa Palestina di Indonesia. KPK menetapkan Wamenkumham jadi tersangka gratifikasi. Ikut berita pilihan selama satu pekan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menegaskan keputusan MK tidak dapat membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki wewenang untuk merubah keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK, Ketua MK Jimli Asidiki menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya berwenang menindak etik para hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dijelaskan Jimli untuk memberikan kejelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi batas minimal usia Capres-Cawapres. Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independen subjudiciary. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Bina, Alif, Sinpo TV melaporkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres tidak bisa dibatalkan, walaupun uji materi terhadap undang-undang tersebut berhasil dilakukan. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah oleh MK, maka putusannya akan berlaku di Pilpres selanjutnya. Hal ini diungkapkan Jimli menanggapi Mahkamah Konstitusi yang akan menggelar sidang kembali terhadap syarat Capres-Cawapres berdasarkan gugatan yang sudah diterima oleh MK. Dirinya mengatakan proses Pilpres 2024 sudah berjalan dan peraturan yang diputuskan MK tidak bisa merubah syarat yang sudah ditetapkan. Lebih luas ia berharap pemilu 2024 berjalan tertib dan seluruh anak bangsa dapat mensukseskan kontestasi 5 tahunan tersebut. Maka kasus seperti itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang, jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru, diuji. Nah tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini, pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang tapi belum peluit, belum mulai, tiba-tiba pipa bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main, pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Nggak benar. Makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029.
Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Bina Alif, Sinpo TV melaporkan. Tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait soal etik 9 hakim MK tidak mempengaruhi pencalonan Prabowo dan Gibran di kontestasi Pilpres 2024. Komandan Eko Bidang Hukum dan Advokasi Hinca Panjaitan mengatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap berlayar. Putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu, kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon ini. Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Dasko, mengatakan bahwa TKN Prabowo Gibran tengah melakukan pematangan dalam rangka persiapan jelang penetapan Capres dan Cawapres oleh KPU pada 13 November mendatang. Dasko pun mengungkapkan pengumuman nama singkatan dari pasangan Prabowo Gibran akan diumumkan di tanggal yang sama usai penetapan Capres-Cawapres oleh KPU. Pernyataan tersebut disampaikan Dasko dalam rapat perdana tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat. Dasko mengatakan TKN Prabowo Gibran telah mempersiapkan segala sesuatu mengenai hal teknis yang akan dilakukan tim kampanye pasca penetapan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada Senin 13 November mendatang. Sementara itu, saat ditanya mengenai singkatan nama untuk pasangan Prabowo Gibran, Dasko mengungkapkan nama tersebut sudah dibahas dan akan diumumkan pada 13 November usai penetapan Capres-Cawapres oleh KPU. Lebih lanjut terkait nomor urut Capres dan Cawapres yang diharapkan pada Pilpres 2024, Dasko mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurutnya mendapatkan nomor urut berapapun sama saja dan tak jadi masalah. Bang, artinya ini TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi ke depan ya? Ya, kita sudah persiapkan lah. Ini tadi juga rapat dalam rangka pematangan untuk melakukan persiapan pasca tanggal 13 penetapan Capres dan Cawapres oleh KPU. Untuk nomor urut kira-kira yang diharapkan nomor berapa nih Pak kalau dari TKN sendiri? Kita nomor urut sih ya sama aja. Sama aja. Kalau singkatan dari Pak Prabowo sama Gibran udah dipikirin belum? Udah, nanti diumumin tanggal 13. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai politik Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta menggelar acara silaturahmi dan konsolidasi agar semakin kompak dan solid dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Digelar di Ballroom Hotel Sahid Jakarta pada Minggu siang, kader Partai Politik Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta berkumpul untuk melakukan silaturahmi serta konsolidasi untuk pemenangan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Acara tersebut diinisiasikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko untuk selalu melakukan silaturahmi antar kader partai koalisi. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, selain silaturahmi, persiapan para saksi dan posko pemenangan Prabowo Gibran juga menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan. Hari ini melaksanakan rangkaian kegiatan silaturahmi 9 partai politik Koalisi Indonesia Maju di wilayah DKI Jakarta. Melalui silaturahmi ini,
kami akan membagi tugas sebagaimana pesan Ketua Harian Bapak Profesor Supidasko Ahmad. Satu, agar selalu melaksanakan silaturahmi di semua tingkatan. Hari ini kami di tingkatan provinsi dan kabupaten kota dan akan diteruskan. Kemudian Pak Dasko juga menginstruksikan agar segera menyiapkan posko-posko pemenangan koalisi Indonesia Maju. Insya Allah DKI Jakarta sudah siap dan segera nanti akan kami siapkan di semua wilayah. Yang ketiga, instruksi dari Pak Dasko juga bahwa segera menyiapkan saksi-saksi di semua tingkatan dari provinsi sampai tingkat TPS. Alhamdulillah Partai Gerindra sudah menyiapkan dan tadi kami juga dengan partai-partai koalisi akan bersama-sama memperkuat ya saksi-saksi di dalam TPS maupun di luar TPS. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akan menjadi punggawa pemenangan Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden 2024 di Jawa Timur. Selain Hovifah, nama Ridwan Kamil juga disebut oleh Erlangga untuk membantu memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Sosok Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, masuk dalam tim yang akan memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, pada perayaan puncak hari ulang tahun partai berlambang pohon beringin pada Senin, 6 November 2023. Erlangga menyampaikan, Hovifah akan membantu pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur pada kontestasi Pilpres 2024. Namun dirinya tak menyebut secara gamblang keikutsertaan Hovifah dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selain nama Hovifah, Erlangga mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan membantu meraup suara untuk pasangan Prabowo Gibran di wilayah Jawa Barat pada pemilu mendatang. Jadi pertama Ibu Hovifah dan Pak Dekarwo itu akan membantu memenangkan di Jawa Timur. Dan tadi ada Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jadi apa? Apa? Kalau Pak Dekarwo sudah di Golkar. Kalau Bu Hovifah, kenapa? Apa? Bu Hovifah nanti akan menangkan Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau itu kan semua disusun berbasis sekjen-sekjen, ya. Dan ketuanya kan Mas. Bu Hovifah sudah. Berarti Bu Hovifah sudah jadi kader Golkar. Bu Hovifah menjadi yang didukung oleh Partai Golkar dalam pemilu yang lalu dan dalam ke depan ini akan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Barisan Pengusaha Pejuang sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution memuji sosok Prabowo Subianto yang dinilai peduli dengan peran anak muda Indonesia. Bobi mengatakan kepercayaan Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya menjadi bukti bahwa Prabowo dapat membangkitkan optimisme anak muda di masa depan. Hal tersebut disampaikan Bobi saat memberikan sambutannya dalam acara deklarasi dukungan Ketua Barisan Pengusaha Pejuang atau BPP untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Bobi menyampaikan alasannya mendukung pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju tersebut karena ia merasa Prabowo memiliki jiwa kesatria dan berintegritas yang dapat menjadi pedoman seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu dirinya juga menilai Prabowo sebagai sosok yang peduli dan sangat mengakui peran anak-anak muda. Hal tersebut lantas diyakini dapat membuat anak muda Indonesia bangkit dan optimis untuk menjadi pemimpin ke depan. Dan dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun BPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo, ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan, itu ada di kepala dan di pikiran kami. Ini yang hadir, Pak Prabowo yang berdiri, kami pengusaha-pengusaha dari daerah. Selain pengusaha, kami juga pejuang, yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya, mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Pengusaha, pejuang.
Dari Jakarta, Dewi Ahmad, Simpo TV melaporkan. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan optimis jika pasangan Prabowo Gibran akan menang mutlak di DKI Jakarta. Dirinya pun sempat menyinggung terkait kemenangan Anies Baswedan saat dipromosikan Gerindra menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Habibur Rahman merespon pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang digadang-gadang akan menjadi lawan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Dirinya mengatakan Anies Baswedan sebelumnya berhasil menang di DKI Jakarta atas sponsor Partai Gerindra pada saat itu. Lebih luas, anggota DPR Dapil Jakarta Timur ini meyakini Prabowo Gibran akan menang mutlak di DKI Jakarta. Ya, Pak Anies menjadi gubernur kan karena kami yang dukung. Emang Anies siapa? Ya kan? Dulu itu kan dia nggak ada siapa-siapa juga di Jakarta. Karena didukung Gerindra kan dia bisa jadi gubernur. Jadi kami tahulah kunci-kuncinya. Ya, beliau memang salah satu putra terbaik bangsa, tapi kami tidak gentar ya bisa mengalahkan Pak Anies dan Pak Ganjar di Jakarta. Oh ya, survei internal terutama di Jakarta Timur kita unggul. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan calon mahasiswa asal Palestina penerima beasiswa Kementerian Pertahanan dari Dubes Palestina kepada Menhan di kantor Kementerian Pertahanan pada 8 November 2023. Prabowo yakin mahasiswa yang mendapat kesempatan tersebut akan berhasil untuk bekerja dan memimpin Palestina di masa mendatang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penambahan beasiswa bagi para calon mahasiswa Palestina untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan RI. Selama menempuh pendidikan di Unhan RI, puluhan remaja Palestina akan belajar di sejumlah program studi seperti kedokteran, farmasi, teknik listrik, teknik mesin, dan teknik informatika. Adapun jumlah calon mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa sebanyak 22 orang. Mereka akan berada di Indonesia selama 5 tahun, mencakup 1 tahun kursus bahasa Indonesia dan 4 tahun menempuh pendidikan sarjana. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya. 22 kadet-kadet ini nanti akan berhasil, akan kembali ke Palestina, akan bekerja untuk rakyat Palestina, dan akan pada saatnya menjadi pemimpin-pemimpin di Palestina. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menaikkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi ke tahap penyidikan. Selain Edi, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka penerimaan dan pemberi gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakamenham Edward Omar Syarif Hiarij sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij sudah naik ke tahap penyidikan. Alex mengatakan surat perintah penyidik telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Alex menyebut ada 4 tersangka dalam kasus ini, 3 tersangka sebagai penerima dan 1 tersangka sebagai pemberi. Adapun perkara dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Syaf ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.